Selamat siang bagi kita semua. Kenalkan nama saya Was di dahulu Pro Informatika dengan NIM 11S25009, di mana di sini saya akan menjelaskan eh, tugas Pempros, tugas praktikum program fungsional yaitu challenge pada week ketiga. Di mana pertama adalah di mana tiga itu kalkulator BMI.C, berpola bintang.C, baru validasi.C. Berita pertama, saya akan menjelaskan dari kalkulator BMI.C. Ini mana? Tujuan dari program kalkulator ini dalam bahasa C adalah program bertujuan untuk menghitung nilai BMI atau Body Mass Index berdasarkan berat badan dan tinggi badan. Baru menentukan kategori BMI berdasarkan standar WHO. WHO ini mana? Baru yang ketiga, memberikan opsi kepada pengguna untuk menghitung kembali BMI menggunakan perulangan do while. Saya akan menjelaskan sedikit dari kodenya itu pada plan pertama ini adalah input dasar yang digunakan pada bahasa C yang dimana untuk mengeluarkan input dan output untuk fungsi input dan output yang mana digunakan pada untuk printf dan scanf. Mana printf itu menampilkan teks ke layar dan scanf itu menerima input dari pengguna. Baru integer main ini adalah fungsi utama pada program yang mana program mulai dieksekusi pada dari fungsinya. Baru pada line keempat dan kelima ini adalah float dan char. Ini mana penjelasannya saya adalah di sini adalah float itu digunakan dalam berat badan, tinggi badan dan BMI adalah menyimpan hasil perhitungan. Pada char ini adalah ulang untuk menyimpan pilihan user. Baru dua ini penjelasannya adalah dua while yang digunakan untuk agar program berjalan minimal satu kali. Setelah selesai program akan bertanya apakah ingin mengulang. Baru pada printf dan scanf ini, printf adalah menampilkan pesan seperti yang saya bilang tadi, baru scanf adalah membaca input user. Baru ini persen F ini adalah format untuk float dan tanda dan berat ini adalah alamat variabel berat. Baru sama seperti yang tadi, ini adalah memasukkan tinggi badan dan oke, setelah saya menjelaskannya, berikan saya untuk menguji coba atau menjalankan dari program ini. Oke, jalankan. Nah, di sini kita disuruh untuk masukkan berat badan kita. Kilo, terus 170. Nah, di sini kan katanya nilai body mass indeks kita adalah 24,22. Di mana situ adalah kategori normal. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari program ini adalah input dan output. Nah, input dan output adalah scan F atau pref. Variable adalah float dan char. Cabangan adalah if dan else. Perulangan adalah do while. Program dapat menggunakan untuk menghitung BMI dan menentukan kategori berat badan secara otomatis. Baru yang kedua adalah pola bintang.c. Kita ganti dulu terminalnya. Dan di mana tujuan dari program ini adalah meminta pengguna memasukkan sebuah bilangan positif atau n, mencetak pola segitiga siku-siku menggunakan bintang, menggunakan perulangan bersarang atau bilang extended loop. Izinkanlah saya untuk menjelaskan sedikit dari kodenya. Pada line pertama ini adalah library untuk input dan output yang digunakan untuk printf dan scanf, yang mana printf menampilkan output dan scanf ini adalah menerima output dan menerima input. Nah, integernya adalah fungsi utama program yang dimulai dari berjalan dari sini, baru n ada dan ini integer n adalah integer yang dimana n adalah variabel bertipe integer digunakan untuk menyimpan jumlah baris pada bola bintang. Baru printf masukkan bilangan positif dan scanf persen d dan n. Di mana printf ini menentukan pesan dan membaca input dan scanf ini membaca input dan mana persen d ini adalah format integer. Baru pada line ke 11 sampai ke 14 ini digunakan program untuk mencari apakah dia file atau tidak. Oke, Oke, kita akan coba menjalankan program ini ya. GCC.
bintang, min U, P. Tapi kenapanya P ya? L, L. Coba L, L, H, C. Nah, masukkanlah bilangan positif. Positif apa? Jadi bintangnya di sini adalah, jadi bentuk bintangnya adalah 8, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itulah yang kita dapat melihat dari program pola bintang yang mana ada kesimpulannya. Ada program ini menggunakan state loop untuk mencetak pola segitiga bintang, perulangan luar mengatur jumlah baris, sedangkan perulangan dalam mengatur jumlah bintang setiap barisnya semakin besar nilainya, maka semakin besar pula pola segitiga yang dihasilkan. Lalu selanjutnya adalah validasi introduksi. Di mana tujuan program ini meminta pengguna memasukkan angka berulang kali, menjumlah, menjumlahkan hanya angka positif, menghentikan program jika pengguna memasukkan angka negatif, dan menampilkan total penjumlahan akhir. Baru saya akan menjelaskan sedikit dari kodenya, di mana seperti saya bilang tadi pada awal, include ini adalah dasar dari standar library standar pada input dan output, yang di mana digunakan pada printf dan scanf. Hari ini adalah terjemahannya adalah berawal dari sini semua pada program. Pada line ke-7 dan 8 ini program penjumlahan angka positif, yang di mana program penjumlahan angka positif masukkanlah angka negatif untuk rutin. Baru perulangan while 1 ini adalah perulangan ya. Di sini kita akan mengulangi. Pada arti loop akan berjalan untuk infinite. Loop hanya berhenti jika ada perintah. Marilah kita jalankan program ini. Nah, kita seriuskan sini untuk masukkan angka positif. 6, 9, 7, 8, 6, baru adalah baru min 9. Baru di sini adalah total penjumlahan angka positif yang didapatkan adalah 36. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari program ini adalah program ini menggunakan perulangan while untuk meminta input secara terus-menerus. Angka positif jumlahkan angka nol diabaikan, menggunakan continue, dan angka negatif digunakan sebagai tanda untuk menghentikan loop. Menggunakan break setelah loop berhenti, program ini akan menampilkan total penjumlahan angka positif. Nah, saya akan melanjutkan tugas praktikum kita, yaitu latihan. Latihan. Nah, oke, akan melanjutkan. Saya akan melanjutkan tugas praktikum, penjelasan praktikum, tugas praktikum kepada pengoperan. Kalau ada bikin tiga, yang ada 5, yaitu operator ternary.c, percambangan dasar .c, pertimbangan switch case.c, perulangan deterministik.c, perulangan not deterministik.c. Nah, pertama saya akan menjelaskan operator ternary, di mana program ini bertujuan untuk meminta pengguna memasukkan sebuah angka bulat, menentukan apakah angka tersebut genap atau ganjil, menggunakan operator ternary sebagai pengganti if dan else. Baru izinkanlah saya untuk menjelaskan sedikit dari kodenya. Itu pada pada pertama saya bilang tadi standar library yang digunakan pada printf dan scanf. Integer adalah langkah awal dalam pembuatan program. Baru masuklah sebuah angka bulat. Baru D ini adalah informasi integer. Baru kita akan menjalankan program ini. Nah, suruh kita masuk angka bulat, masuk contoh 8 ya. Nah, di sini kan sudah dapat dibilang bahwa angka 8 itu adalah negatif. Lalu kesimpulannya yang saya dapatkan adalah program yang digunakan untuk menentukan apakah suatu angka ada genap atau wajar bentukan.
menggunakan operator ternary. Program ini meminta input dari pengguna, kemudian menggunakan operator modulis untuk mengecek sisa bagi dua. Jika sisa bagi adalah nol, maka geraknya. Jika tidak, maka ganjil. Lalu selanjutnya adalah percabangan dasar Doxy, di mana tujuan program ini adalah meminta pengguna memasukkan nilai mahasiswa 0 sampai 100, baru menentukan grade A atau B atau C atau D berdasarkan nilai tersebut menggunakan if dan else. Di mana saya akan menjelaskan sedikit bahwa include ini adalah standar library program di mana digunakan pada printf dan scanf, baru tujuan adalah awal dari segala program, baru nilai ini ada variabel nilai bertipe float, baru ini kita masukkan jumlah nilai mahasiswa, baru nilai grade lagi grade B dan grade C, di mana kita akan menjalankan program ini. Yaitu GCC, tambah percabangan bahasa. Terus ini, ini suruh masukkan nilai mahasiswa dari 0 sampai 100. Saya coba 87. Nah, di sini telah dibuat para nilai mahasiswa yang 87 adalah grade A. Nah, di mana kesimpulan dari program yang saya dapatkan adalah program yang digunakan untuk menentukan grade mahasiswa berdasarkan nilai yang dimasukkan. Program ini menggunakan percabangan if dan else untuk mengecek rating nilai dan menampilkan grade yang sesuai. Story memastikan bahwa hanya satu grade yang ditampilkan sesuai dengan nilai mahasiswa. Program percabangan suite case.c. Tujuan dari program ini adalah menampilkan menu pilihan minuman, meminta pengguna memilih 1 sampai 3 menu, baru menampilkan langkah pembuatan kopi sesuai dengan pilihan menggunakan switch case dan menggunakan konsep full truth tanpa case break, tanpa break. Pada line pertama ini sudah saya bilang tadi digunakan untuk input dan output pada printf dan scanf, fungsi utama dan integer ini adalah fungsi utama. Baru usenet short pilihannya adalah di deklarasi variabel. Lalu printf pilihan tes ini, pada printf ini kita suruh memilih minum. Baru pada printf ini adalah isi ada sini kopi hitam, kopi susu dan kopi spesial. Baru kita suruh memasukkan tiga satu sampai tiga pilihan. Baru kita akan menjalankan dari kode ini. Nah, kita sini kan suruh memasukkan pilihan 1 sampai 3. Masukkanlah 1, spasi 3, baru 2. Nah, sini kan tambahkanlah kopi dan air panas. Yang dimana pada program ini kita dapat menyimpulkan bahwa program ini menggunakan switch case untuk menentukan langkah pembuatan kopi berdasarkan pilihan pengguna. Program ini memanfaatkan for truth, yaitu ketika digunakan program akan menunjukkan case berikutnya. Hal ini memungkinkan topi spesial memiliki semua bahan dari level selanjutnya, sebelumnya. Baru yang keempat adalah perulangan deterministik. Di mana tujuan dari program ini adalah meminta pengguna memasukkan jumlah loncatan menggunakan perulangan for, baru menampilkan loncatan dari 1 sampai jumlah yang dimasukkan. Seperti saya bilang tadi kan, saya akan menjelaskan sedikit. Pada line pertama ini adalah library standar yang digunakan. Baru integer ini adalah fungsi utama. Baru integer batas ini ada deklarasi variabel. Baru printf ingin melompat berapa kali. Nah, kita suruh untuk memasukkan angka untuk berapa kita melompat. Baru persen dia adalah integer dan batas dan batasnya itu adalah kita masukkan kayak saja. Alamat variabel batas. Oke, setelah itu baru kita masukkan, kita jalankan ya. Oke, kayak sepertinya sudah berjalan kode saya.
Oke, kita kan ingin melompat berapa kali? Kita buat dulu contoh 5. Ingin melompat berapa kali? Loncatan satu, loncatan dua. Nah, itulah adalah. Nah, kita dapat melihat bahwa hasil dari program ini adalah gini. Kita sudah kan kita sebut dari user adalah 5, maka loncatannya 1 sampai ke 5. Dan mana kesimpulan program ini menggunakan perulangan for untuk menampilkan jumlah loncatan sesuai dengan input pengguna. Perulangan dimulai dari 1 dan berakhir pada nilai batas yang dimasukkan oleh user. Setiap perulangan akan menampilkan nomor loncatan seperti secara urutan. Baru perulangan not deterministik. Di mana tujuan program ini membuat permainan tebak angka. Pengguna yang diminta menebak angka dari 1 sampai 10. Program akan terus-menerus minta sampai benar menggunakan perubahan do while. Di mana saya akan menjelaskan sedikit dari kode ini. Baru include ini pada line pada 1 sampai 2 adalah digunakan diberi yang digunakan pada standar, di mana digunakan pada printf dan scanf. Pada line kedua ini digunakan untuk menghasilkan angka acak atau random. Ada yang lain 4, ada deklarasi variabel angka rahasia. Untuk variabel utama, fungsi utama, baru ini ada integer angka rahasia, itu 5. Nanti hasilnya adalah 5, baru info tebakan digunakan untuk menyimpan angka yang ditebak oleh user. Oke, mari kita coba lah. Dicicil. Nah, marilah kita tebak angka 1 sampai 10. Coba dua. Nah, salah coba lagi, kita coba 4. Salah coba lagi, kita coba 7. Salah coba lagi, kita coba 5. Nah, selama Anda coba Anda benar. Nah, bahwa di sini bertujuh. Nah, pada program ini adalah nomor rahasianya, angka rahasianya adalah 5. Karena sudah saya menulis di sini, angka rahasianya adalah 5. Maka hasil dari program ini adalah 5. Kok jawaban Anda 5, maka tebakan Anda benar. Baru kesimpulan yang saya dapat dari program ini adalah dia sederhana tebak angka menggunakan program while akan terus-menerus meminta pengguna menebak angka sampai tebakan benar. Jika salah, program akan mencoba-coba lagi. Jika benar, akan menampilkan pesan selamat. Nah, sekianlah dari saya, Wash di Putra 20 dengan NIM 11S25 dalam menjelaskan tugas latihan, tugas praktikum Pempros, program fungsional, challenge dan latihan pada U3. Eh, 3. Maaf jika ada salah kata yang kurang jelas, dan maaf kalau udah kurang jelas. Terima kasih.